yang di situ ada kubur nabi, orang soleh, wali, itu sholatnya sahih, sah. Dan masyru' tetap disyariatkan. Masyru' artinya boleh di situ ya. Waqad tasilu ila darajatil istihbab. Bahkan beliau menganggap ini mustahab, dianjurkan. Wa yadullu ala adzal hukmi 'adatan adillatum minal Qur'ani al-Karim was sunnatin nabawiyyatil mutahharah wa fi'lis sahabah wa ijma'il ummatil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Amma ba'd. Berkaitan dengan hukum sholat di masjid yang terdapat kuburan, maka hal itu terlarang berdasarkan sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang Yahudi dan orang Nasrani yang telah menjadikan kuburan dari para nabi mereka menjadi masjid. Maka jelas di dalam hadis ini tidak boleh mencampurkan antara masjid dengan kuburan. Hal itu bertujuan agar tidak menjadi sarana dan wasilah dalam perbuatan syirik, di mana salah satu dari perbuatan syirik adalah berdoa kepada orang yang sudah meninggal dunia, baik itu seorang nabi, wali, ataupun selain dari mereka. Hukumnya termasuk syirik. Sehingga karena masjid itu adalah tempat ibadah, tempat sholat, maka harus dijauhkan dari kuburan, karena dikhawatirkan nanti orang yang datang ke masjid itu kemudian karena mengetahui ada kuburan seorang wali atau orang yang soleh, kemudian meminta berdoa kepada orang yang soleh atau wali yang sudah meninggal yang dikubur di area masjid tersebut. Sehingga dijelaskan ulama bahwasanya larangan dari hadis itu yang pertama adalah menjadikan kuburan para nabi atau orang yang soleh sebagai masjid, tempat untuk beribadah. Ketika ditemukan kuburan nabi atau orang yang soleh atau wali, kemudian dibuat masjid di situ, maka itu terlarang. Yang kedua, menjadikan kuburan menjadi masjid, menjadikan kuburan menjadi masjid, tempat untuk beribadah. Itu cakupan dari hadis ini. Kemudian ada yang mengatakan bahwasanya sholat di masjid yang terdapat kuburannya maka diperbolehkan dengan dalil yaitu ijma' menurut mereka, ijma' yang terjadi di Masjid Nabawi. Maka kita jawab bahwasanya dakwah atau klaim mereka bahwasanya itu adalah ijma', maka ini tidak bisa dibenarkan. Kenapa? Karena hakikatnya Nabi SAW tidak dikubur di masjid. Jadi pertama kali yang dibangun adalah Masjid Nabawi. Karena Masjid Nabawi dibangun semasa hidup Nabi Muhammad SAW. Sehingga
masjid terlebih dahulu. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, maka dikubur di kamar Aisyah radhiyallahu anha, yang ketika itu berada di bersebelahan di samping masjid, sehingga tidak dikatakan bahwasanya mengubur Nabi Muhammad SAW di masjid. Tidak pula bisa dikatakan bahwasanya membangun masjid di kuburan Nabi Muhammad SAW. Meskipun pada akhirnya di masa sekarang terjadi pelebaran, kemudian memasukkan kamar Aisyah yang ketika itu di samping masjid yang ada kuburan Rasulullah SAW, kemudian sahabat Abu Bakar dan juga sahabat Umar Ibn Khattab. Maka perluasan itu tidak menjadikan kuburan Rasulullah SAW menjadi bagian dari masjid, karena para sahabat yang masih hidup ketika itu, yaitu terjadi perluasan pada sekitar tahun 94 Hijriyah, tidak semua sahabat setuju. Artinya ini bukan ijma. Bahkan seorang tabi'in, yaitu Sa'id ibn al-Musayyib, ini menolak perluasan tersebut karena dikhawatirkan akan menjadi salah paham. Orang salah paham menganggap bahwasanya di Masjid Nabawi terhadap kuburan Nabi, padahal asalnya kuburan Nabi Muhammad SAW dan juga sahabat Abu Bakar dan Umar itu di luar masjid, sehingga tidak dikatakan bahwasanya Masjid Nabawi itu dibangun di atas kuburan Nabi, ataupun sebaliknya Nabi SAW dikubur di Masjid Nabawi, tidak sebaliknya. Sehingga dalil yang mereka katakan bahwasanya berdasarkan Masjid Nabawi sehingga diperbolehkan sholat di masjid ada kuburannya, maka ini salah. Kemudian pada kuburan Nabi Muhammad SAW dan juga sahabat Abu Bakar dan Umar itu sudah dibuat pemisah, sehingga bukan bagian dari Masjid Nabawi. Dibuat pemisah sehingga dikeluarkan dari area Masjid Nabawi, karena memang pada asalnya bukan bagian dari masjid, karena perluasan tadi, sehingga seakan-akan dia masuk ke bagian Masjid Nabawi, padahal itu sudah bukan, dikeluarkan, tidak termasuk bagian Masjid Nabawi. Sehingga hujah mereka yang beranggapan bahwasanya diperbolehkan sholat di masjid ada kuburannya dengan dalil Masjid Nabawi, maka ini tidak benar. Kemudian bagaimana cara agar bisa sholat di masjid yang ada kuburannya itu? Maka hal itu bisa dilihat dari yang mana yang pertama kali ada masjid atau kuburan. Kalau memungkinkan untuk dipisah, maka bisa dipisah dengan jalan atau tembok yang terpisah, sehingga antara area masjid dengan kuburan bisa terpisah dengan jalan, sudah berbeda tanah, meskipun dekat, akan tapi kalau sudah terpisah maka tidak masalah. Kemudian kalau ada beberapa kuburan yang memungkinkan untuk dipindah, maka bisa dipindah, dibersihkan area masjid dari kuburan itu, apalagi masjid lebih awal daripada kuburan, maka bisa dipindahkan agar masjid itu
bersih dari kuburan.